وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafizakumullah ta'ala, ini adalah segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan pada video ini kita telah sampai pada kaidah nomor 20. Alhamdulillah. Kaidah tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Surat Al-Hajj ayat 18. Pemirsa sekalian, barakallahu fikum, ayat mulia ini merupakan salah satu kaidah utama tentang keadilan dan pembalasan. Kenapa? Ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa gambaran kemuliaan seorang hamba yang paling puncak, yang paling tinggi adalah saat dia mentauhidkan Rabb-nya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya di dalam ibadah. Dan gambaran kehinaan serta kerendahan seorang hamba adalah ketika dia enggan bersujud kepada Allah. Ia menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain seperti gunung, batu, pohon, patung, ataupun yang lain sebagainya. Kita pun memahami bahwa kemuliaan datang dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kehinaan pun datang dari kedurhakaan kepada Allah, meninggalkan perintahnya dan gemar melaksanakan larangan-larangan Allah. Maka seseorang yang telah dimuliakan dengan ketaatan, maka tidak bisa hina. Sebaliknya, orang yang senantiasa menghinakan dirinya dengan kemaksiatan, maka tidak ada orang yang dapat memuliakannya. Apabila kita cermati dengan baik redaksi ayat di atas, Allah menyebutkan dengan kata wa may yuhinillah. Siapa yang dihinakan Allah? Ayat tersebut tidak berbunyi wa man yu'adzibuhullah, dan orang yang disiksa oleh Allah. Tidak, tetapi Allah menggunakan kata lafaz dihinakan. Kenapa demikian? Karena sebetulnya penghinaan dan perendahan lebih dalam, lebih kuat pemaknaannya daripada sekedar perihnya siksa. Boleh jadi seseorang mendapatkan cobaan, mendapatkan azab, mendapatkan rasa sakit, beberapa bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cobaan-cobaan tersebut justru bentuk cinta Allah kepadanya untuk mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kita dapati sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang akibat dan dampak buruk yang disebabkan oleh maksiat. Ia berkata, orang-orang bermaksiat itu, Allah akan menghilangkan wibawanya dari hati-hati manusia, direndahkan dan dihinakan, karena sebab ia telah menghinakan dan memandang enteng perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang mencintai Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh manusia. Jika ia mengagungkan Allah, maka manusia pun akan mengagungkannya. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menghendaki kemuliaan, padahal ia merendahkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagaimana mungkin seorang mukmin itu merasa hina, merasa rendah diri, padahal ia adalah pribadi yang kokoh, yang kuat, memiliki jalan hidup yang lurus, memiliki ketinggian, memiliki panutan, memiliki uswatun hasanah, role model yang luhur, yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup video ini dengan sebuah perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemuliaan itu ada pada melazimkan istiqamah. Cara Allah memuliakan seseorang adalah dibimbing menuju kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepada Allah,
taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi kekasihnya, dan memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah adalah wali-wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang dapat kami sampaikan pada menu latihan kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين